Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung kembali dalam pembelajaran online pembuatan game. Kali ini game yang akan dibuat akan berbasis 3 dimensi, masih menggunakan Unity dan Visual Studio dengan bahasa pemrogramannya C#. Ikuti terus episode-episodenya dengan melakukan subscribe pada channel ini. Adapun capaian pembelajaran untuk kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami cara pembuatan proyek permainan digital berbasis 3 dimensi. Yang kedua, mampu menerapkan teori dan desain dari sebuah permainan digital yang berbasis 3 dimensi. Dan yang ketiga, mampu menerapkan dan membuat kembali elemen yang ada pada permainan digital seperti mekanik, aset, hingga kode-kode program. Maka dari itu, langsung saja mulai episode 1, Project Setup. Untuk memperjelas dari project ini, saya akan melakukan briefing terlebih dahulu ya. Briefing ini menjelaskan tahap demi tahap apa saja yang akan dilakukan pada pembelajaran kali ini. Nah, maka isinya adalah yang pertama, pembuatan file dan proyek baru pada game engine. Dan yang kedua, pengaturan proyek berbasis 3 dimensi. Dan yang ketiga, pengaturan input system. Yang keempat, pembuatan skema input system. Dan yang terakhir adalah pembuatan action kode untuk setiap inputan. Untuk memulainya, saya akan membuka Unity Hub terlebih dahulu ya. Unity Hub yang saya gunakan adalah versi 3.5.1 ya. Tampilan-tampilan dapat dilihat di Unity Hub. Ada project ya, ini menampilkan layout project yang aktif pada saat ini ya. Jadi ada open, bisa membuka dari project sebelumnya yang pernah ada ya, atau bisa new project. Lalu nanti akan tampil di sini kelihatan modified-nya kapan ya, nama gamenya dan tersimpan di alamat mana di dalam harddisk ya, ini ada di sini path-nya. Lalu setelah itu ada install ya, menu install. Menu install ini akan menampilkan Unity yang aktif pada saat ini yang sudah saya install di komputer saya. Saya menggunakan versi 2022.3.8 F1 yang kebetulan pada saat itu ini yang terbaru ya, rilis terbarunya. Mungkin sekarang sudah naik di versi 2023 ya. Saya belum ngecek yang terbaru sih. Lalu di sini ada juga ada lokasinya ya, lokasinya. Lalu untuk instalasi editornya ya. Installnya tuh online. Jadi untuk install Unity itu dibutuhkan koneksi internet ya. Lalu ada tab Learn. Tab Learn ini khusus kalau connect ke internet ya. Jadi dia akan memberikan beberapa tutorial-tutorial contoh menggunakan Unity. Dan yang selanjutnya ada komunitas. Ini juga sama ya, community. Community ini untuk membuat share project-project bareng biasanya. Terus di sini juga ada menu untuk sign in, ya, untuk login ke dalam Unity-nya, atau create account, atau manage listener. Nah, kalau baru pertama kali install itu harus login ya, login untuk mendapatkan personal license ya, lisensinya. Jadi Unity itu nggak usah di crack ya, nggak ada cracknya. Unity itu free, sebenarnya free ya. Dia baru berbayar tuh ketika term and conditionnya sudah terpenuhi, nanti baru dibayar. Saya sudah mengaktifkan untuk personal license-nya sampai dengan April tanggal 11 ya 2024 ini. Nanti saya tinggal aktivasi ulang ya, nggak bayar kok, gratis. Bayarnya nanti kalau gamenya udah laku ya. Baik, terus di sini juga ada appearance ya untuk temanya ya, mau yang dark boleh, mau yang light juga boleh. Seperti itu. Ini juga ada license ya, project untuk setup projectnya mau diletakkan di mana secara default ya. Seperti itu. Nah, ini pengantar dari Unity Hub. Selanjutnya, saya akan membuat project baru ya. Project baru dengan editor versi 2022.3.8 berbasis 3 dimensi. Maka pertama, saya klik new project. Nanti muncul jendela baru. Di sini ada beberapa banyak template ya, ada 2D Core,
URP itu Universal Render Pipeline ya. Kalau ada 3D Mobile, tapi 3D Mobile ini saya belum download untuk template-nya ya, harus download dulu. Ini banyak yang belum saya download, ada Mixed Reality, AR, VR, HDRP ya. Nah, di sini kebetulan belum saya download ya. Yang sudah saya download baru yang 2D Core dan 3D Core yang baru saya download sama 2D URP. Untuk buat project baru itu tidak dibutuhkan koneksi internet, kecuali memang belum di-download template-nya. Selama template-nya sudah di-download, itu tidak masalah. Tidak perlu koneksi internet. Lalu di sini ada project name ya, dikasih nama dan lokasi penyimpanannya ya, saya letakkan di GitHub. Lalu saya kasih nama projectnya. Penting game itu punya nama ya. Ya, saya kasih nama Chronicles of Prototype. Waduh, bisa gitu ya namanya ya. Set di 3D Core, create project. Nah, dia akan loading ya, ini akan loading. Jadi saya akan tunggu sampai loadingnya selesai, baru saya lanjutkan lagi. Kecepatan loading itu tergantung dari performa komputer masing-masing ya. Kalau performanya bagus ya loadingnya lebih cepat, seperti itu. Nah, setelah loadingnya selesai, nanti akan terbentuk project baru default seperti ini ya. Default seperti ini. Ada beberapa tampilan seperti hierarki. Hierarki menunjukkan beberapa game object yang aktif pada saat ini, yang aktif di dalam scene ya. Lalu ada panel scene untuk editornya. Lalu ada panel game untuk bermainnya ya. Arena bermainnya di sini nanti. Ini zoomnya 1,5 default saya jadikan 1. Lalu ada panel inspektor. Setiap kali saya ngeklik game object, nanti akan muncul inspektor seperti ini. Pilihan ya, properti-properti dan komponen-komponen yang bisa di setting. Lalu ada sebelah bawah ini ada project ya. Project dengan foldernya untuk import export aset ya. Jadi kalau ada penambahan aset seperti script, seperti tekstur atau mesh ya, atau audio nanti bisa diletakkan di folder ini ya. Nanti disusun aja. Lalu sebaliknya ada konsol ya. Konsol ini kalau debug nanti berkaitan dengan pemrogramannya ya. Ketika kita memprogram, saya bisa mengecek ya. Saya bisa mengecek apa yang terjadi kalau error atau apa itu nanti akan muncul. Bisa kita lihat di panel konsol ini gitu. Nah, sekarang saya akan paskan dulu ya untuk tampilannya. Ini saya akan menggunakan yang folder kecil ya. Ini bisa diatur besar kecilnya. Saya letakkan di sini ya. Konsol saya pindahkan di bawah. Ini selera aja ya, tergantung selera. Nah, terkadang kalau game kita hanya menggunakan satu layar, kan gamenya nggak kelihatan ya. Jadi kalau nutupin bisa di split dua layar ya. Tapi kalau di split dua layar biasanya nanti mempengaruhi kamera ya. Kalau saya cenderung meletakkannya di sini aja. Nah, sini. Saya atur posisinya seperti ini. Dah ya. Untuk layout bisa juga ambil dari pojok kanan atas nih ya, ada layout. Nah, kamu bisa merubahnya ke sembarangan ya, mau ke 2D 4 split default, nanti tinggal dicek ada ya. Nanti tinggal dicek aja. Dan layout ini bisa bisa kamu save ya. Lalu kita lakukan preparasi ya. Preparasi untuk skybox-nya nanti bisa diganti ya sebenarnya ya. Setting kamera, audio listener saya matikan. Main kamera ini juga nanti akan diolah di proses selanjutnya ya. Saya tidak terlalu suka spasi di sini ya. Saya hapus saja. Lalu saya tambahkan beberapa folder ya. Folder yang pertama ini adalah untuk aset-aset tambahan yang dari luar ya. Nanti di dalamnya ini terdapat sub lagi ya. Subnya salah satunya adalah mesh ya. Lalu bisa material, bisa tekstur,
yang dirasa dibutuhkan saja ya. Ya, seperti ini. Lalu akan saya tambahkan satu lagi folder input sama folder script. Beberapa plugin akan saya install, ambilnya di paket manager. Karena saya akan menggunakan beberapa dari itu ya, seperti input system dengan CinemaScene ya. Nah, CinemaScene itu nanti akan saya install. Kalau buka paket manager sebenarnya pakai internet ya, cuman saya statusnya lagi offline, jadi ada error ya. Tidak apa-apa. Untuk masuk ke new input system ada di Unity Registry ya, diganti dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Saya akan ambil input ya, input ini langsung saya install aja. Jadi instalasinya tidak membutuhkan koneksi internet ya. Oke, tunggu proses. Nah, setelah selesai nanti Unity akan meminta untuk merestart editornya ya, bukan bukan komputernya yang di restart, tapi editornya ya. Ini saya restart aja, nanti dia akan otomatis nge-close ya. Nah, ini dia hilang ya, dia hilang. Dia akan merestart kembali ya, loading kembali dia. Ditunggu saja. Setelah di restart nanti akan kembali ke tampilan seperti ini. Ini tinggal saya close saja. Ini error karena offline, biarin. Saya clear aja. Lalu di inputan saya akan membuat skema baru ya, skema untuk mapping inputan baru. Cara membuatnya nanti di folder input, saya tinggal create, nanti dia muncul paling bawah ya setelah diinstal. Nah ini ya, input action. Saya kasih nama input reader. Seperti ini. Setelah dibuat, lalu ini logonya kayak peta ya. Lalu ini saya buka, saya klik 2 kali. Nanti akan muncul menu baru ya, menu baru seperti ini, jendela baru. Jendela baru seperti ini, lalu ada kontrol skema ya, action map dan action. Untuk skema nanti di sini ada, ini belum ada skema ya, belum ada skema, saya akan buat baru, add. Nah, skema nanti saya akan menggunakan dua ya, dua dulu. Yang pertama skema untuk menggunakan keyboard dan mouse seperti ini ya. Nah, ini makanya dua ya, berarti saya tekan sekali satu dulu, di press dulu sekali, ambil yang keyboard required ya, dibutuhkan keyboard, lalu satu lagi untuk yang mouse-nya. Nah, ini ya, required juga, terus saya save. Nah, ini skema yang pertama ya, lalu saya buat skema lagi. Skema kedua gamepad. Gamepad ini sebenarnya bisa dipisahkan ya, gamepad itu kan pilihannya banyak nanti tuh. Coba ya saya lihat. Ketika masuk ke gamepad, nah ini pilihannya ada banyak ya, ada Android, iOS, ada Nimbus, PlayStation, Switch Pro, ya, WebGL, dan Xbox. Jadi ada macam-macam. Ada PlayStation juga. Nah, namun kita bisa menggunakan secara general ya, itu gamepadnya aja. Gitu. Emang terkadang spesifikasi berbeda ya antara PlayStation, Xbox, dan lain terkadang ada perbedaan. Tapi untuk saat ini saya anggap sama dulu ya. Dan requirement-nya saya ganti menjadi opsional.
Setelah saya sudah membuat dua skema yang ada ya, selanjutnya saya kembali ke all control. Nah, lalu di sini saya akan membuat dua action map ya, dua action map. Action map yang pertama adalah gameplay ya, khusus untuk karakter di area world map. Nah, dan satu lagi adalah game UI. Game UI nanti khusus untuk ketika player memasuki area UI. Sehingga antara UI dan world map itu controllernya nanti tekanannya berbeda ya. Action buttonnya berbeda. Baik, seperti apa? Kita langsung saja. Yang pertama adalah gameplay. Saya buat action map baru, saya kasih nama gameplay. Nah, defaultnya satu action map akan mempunyai satu aksi ya, satu aksi seperti ini. Aksi ini saya ganti dulu. Aksi yang pertama yang akan saya buat adalah movement standar ya. Nah, inputan movement ini khusus untuk menghandle ya, untuk menghandle pergerakan dari karakter ya, pergerakan dari player. Nah, movement ini tipenya bisa diganti ya. Untuk action tipenya bisa menggunakan button ya, atau menggunakan value nilai ya, atau menggunakan fast drop langsungan ya. Movement itu kan identik dengan WASD ya, atau kalau di joystick gamepad itu pakainya stick ya, left stick analog lah gampangnya itu, ya kan? Nah, kalau untuk movement itu kita set sebagai button itu kurang bagus ya, kurang bagus. Dia biasanya di set untuk value saja. Kenapa? Karena kalau button, tipikal untuk bindingnya itu hanya menggunakan sistem positif negatif kayak gini. Ya. Nah, tapi kalau saya ganti menjadi value, lalu kontrol tipenya saya ganti ke vektor 2, maka nanti di movement actionnya akan bertambah up, down, left, right, composite. Nah, ini yang penting nih. Tuh, jadi langsung ada seperti ini ya. Nah, tinggal saya ganti seperti ini. Ya, oke. Kenapa menggunakan vektor 2 ya? Walaupun gamenya 3D ya, 3D itu kan identik dengan vektor 3. Walaupun gamenya 3D, tapi pergerakan di dalam keyboardnya kan masih menggunakan base 2 dimensi ya. Dalam artian vertikal dan horizontal. Apa itu vertikal? Vertikal gerakan up and down ya. Atau forward dan backward. Nah, itu menggunakan garis vertikal. Sedangkan horizontal adalah A dan D. A dan D itu menghubungkan pergerakan untuk ke kanan dan ke kiri ya. Jadi kalau ditotalkan up, down, left, right ya dia punya 4 ya, 4 dan berarti itu adalah vektor 2 horizontal dan vertikal. Jadi kalau dipaksakan 3 nanti malah salah satu nilainya akan ada yang 0. Nah, langsung saja saya akan lakukan binding ya, binding kepada up ini gampang sekali, tinggal saya tekan up, pilih skemanya dulu, skemanya adalah keyboard dan mouse, lalu partnya di listen ya, listen, tekan tombol W, tuh seperti itu. Nah, lakukan untuk di down, dan untuk yang masih kosong ini akan saya setting ke skema gamepad, bukan mouse ya, tapi gamepad. Lalu untuk bindingnya bisa menggunakan listen jika terhubung dengan joystick atau gamepad ya. Tapi kalau nggak tinggal pilih manual aja, ini ada gamepad. Pilih yang bisa di ya di pad itu yang direction punya ya. Terus ada left, left, left ini ya analog ya, left sama right. Tapi umumnya movement itu menggunakan yang left karena di pad nanti akan saya gunakan untuk yang lain. Lalu selanjutnya movement ini saya duplikat, saya klik movementnya, tekan Ctrl D, duplikat ya. Nah, akan saya ganti namanya menjadi look. Look ini untuk ngecek situasi ya, menggunakan kamera. Biasanya berkaitan dengan perputaran kamera. Nah, left stick-nya saya ganti menjadi right. Dan untuk direction-nya, saya sesuaikan ya.
Up itu saya listen ke atas ya, panel up, lanjut seterusnya sampai semuanya selesai ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan nyeting untuk tombol-tombol yang lain. Karena game saya ini rencananya untuk multiplatform ya, jadi bisa menggunakan gamepad. Maka dalam proses mappingnya harus menyesuaikan dengan jumlah tombol yang ada di gamepad ya. Nah, beberapa stick controller itu mempunyai enumerasi yang sebenarnya sama ya sebenarnya. Jadi kalau di PlayStation itu ada kotak, bulat, segitiga, lingkaran ya kan. Kalau di Xbox itu XYAB sama ya. Jadi kalau di itu ada 4, terus ditambah start sama select 6 ya. L1, L2, 7, 8. Lalu ada trigger, trigger itu biasanya menggunakan L ya, L2 dan R2 ya. Jadi berapa tadi itu? 8, 10 ditambah dengan L3. L3 itu kalau analog ini press ya. L3 dan R3 ya, jadi ada 12. Cuman yang mau saya pakai kayaknya yang 10 aja ya. Yang L3 R3-nya nggak usah. Nah, yang pertama ya, saya akan tambahkan action baru. Nah, action yang pertama ini adalah interaction. Interaction itu biasanya pakai tombol X ya. Kalau di skema Jepang itu menggunakan bulat ya, kebalik ya kalau Jepang. Kalau Jepang itu bulatnya untuk accept, untuk interaction ya, X-nya untuk cancel atau batal. Tapi kalau di US skema itu X untuk accept ya dan lingkaran untuk batal. Seperti itu. Saya akan kasih nama interaction. Pakainya tombol ya, pakai tombol. Untuk bindingnya nanti pakainya dua ya. Binding yang pertama adalah gamepad punya, dan yang kedua adalah keyboard mouse. Nah, interaction ini kalau menggunakan keyboard, ini ada perbedaan orang-orang ya. Ada yang tombol E, ada yang tombol F. Kalau saya F aja kali ya. Nanti kalian sesuaikan ya. Sesuaikan pengennya gimana. Lalu ini saya duplikat untuk yang binding nanti ya. Untuk yang gamepadnya nanti dulu. Karena saya duplikat dulu ini. Yang kedua, abort. Cancel ya. Cancel di sini saya akan menggunakan tombol R. Lalu ada switch. Untuk pergantian weapon atau apalah itu ya. Lalu listernya saya menggunakan tombol key. Lalu yang terakhir untuk di lingkaran bulat segitiga, kotak. Terakhir saya kasih nama target. Tombolnya, nah ini baru tombol E ya. Nah, untuk mempermudah, saya akan konekkan ke joystick dulu ya, ke gamepad dulu. Ini udah connect ya. Ini terdeteknya Xbox for Window. Pakai gamepad yang biasa aja, yang penting skemanya jangan skema generik. Ambil yang skemanya Xbox atau PlayStation ya. Taunya gimana? Kalau generik itu biasanya kamu beli joystick isinya dua itu loh, yang main untuk main PES, main bola itu loh. Itu kan enumerasinya berbeda ya, antara di pad dengan left sticknya itu sama. Nggak bisa dibedakan. Nah, kalau di game-game, kalau di joystick-joystick yang di atas PS3 ya, PS3 ke atas Xbox itu enumerasinya sudah berbeda. Antara di pad dengan left stick sudah dapat dibedakan controllingnya ya. Nah, karena sudah connect, saya tinggal binding aja ini untuk yang gamepadnya. Terakhir saya akan menggunakan tombol X atau A ya. Kalau di sini kedeteknya Xbox, jadi otomatis A ya. Tapi saya akan menggunakan yang umum, yang general ya, south ya, selatan. Lanjut.
Oke, sudah. Nah, selanjutnya saya akan butuhkan dua lagi di sini untuk attack dan satu lagi untuk jump. Attack itu biasanya kalau di game, kalau di keyboard ya pakainya mouse. Maka di sini saya ganti pakainya mouse ini ya, pakai yang klik kanan aja ya, right button. Nah, dan untuk joysticknya saya akan menggunakan trigger. Ini ya, trigger. Untuk jump itu udah pasti spasi ya. Tapi kalau untuk di gamepadnya nanti mungkin spasi itu mau saya pakai untuk skill juga ya, casting skill bisa jadi ya. Maka mungkin saya pakai ke L2 dulu ya. Nah, seperti ini. Baru tambahkan lagi, lanjut. Untuk yang left dan right. Maka left itu udah pasti ya. Left itu adalah shoulder atau L1. Makanya control left ya. Lalu ini tinggal dibalas saja. Saya save dulu. Nah, ini sudah tambah lagi 8 ya. Jadi total udah 8 kurang 2 lagi. Berarti duanya itu adalah select. Select. Saya coba pakai tab aja ya. Dan untuk gamepadnya ya tombol select. Lalu ada biasanya untuk pause ya. Kalau pause sudah pasti escape ya. Kalau escape tuh nggak bisa di listen, harus diketik manual. Ini udah pasti tombol start. Nah, dah. Nah, ini saya akan membuat soket juga ya, soket slot ya, slot untuk karakternya untuk menyimpan item ya. Nah, slot-slot itu bisa diakses menggunakan D-pad. Saya pengennya pakai D-pad biar kayak game-game kekinian gitu kan. Terkadang D-padnya digunakan untuk slot ya. Maka saya tinggal tambahkan satu di sini. Slot 1. Nah, ini bisa kalian lihat ya di pad up. Nah, bisa dipakai ya. Renumerasinya berbeda. Kalau yang generic tuh nggak bisa ya. Lalu ini escape. Escape itu udah jelas slot 1 ya nomor 1 ya. Nah, tinggal saya duplikat sampai 4 ya.
Nah, saya menggunakan arah jarum jam ya, jadi slot 1, 2, 3, 4-nya menggunakan arah jarum jam. Seperti itu ya. Oke, pastikan semuanya sudah pas ya. Nah, maka game dari mapping dari gameplay ini telah selesai saya buat. Nanti selanjutnya tinggal saya buat mapping untuk yang game UI. Selanjutnya adalah game UI, action untuk map game UI. Saya tambahkan lagi, ya seperti ini ya. Nah, actionnya langsung saja saya kasih yang navigate. Nah, untuk navigasi ya. Navigasi pakainya sama, value, vektor 2 juga ya. Nanti bindingnya juga sama, up, down. Cuman di sini saya langsung pakai key direct ya. Otomatis nanti up, down-nya saya samakan juga dengan yang key direct pada umumnya. Nah, saya tidak menggunakan ASWD. Kenapa ya? Karena di versi UI itu kemungkinan ada proses pengetikan ya, pengetikan. Entah itu ngetik nama, entah itu ngetik apa. Nah, maka alfabet jangan digunakan khusus untuk di UI ya. Karena kalau digunakan nanti multifungsi. Takutnya ketika kita harus ngetek, ngeteks ya, menamai sesuatu. Nah, kebetulan tombolnya WASD udah dipakai atau F udah dipakai. Nah, akan kehilangan fungsi untuk alfabetnya ya. Jadi di UI itu jangan gunakan WASD ya. Biarkan dia layaknya alfabet seperti biasa. Lalu untuk yang pakai controller gamepadnya itu tinggal saya listen lagi ya. Tapi kali ini saya akan menggunakan D-pad ya. Umumnya itu pakainya D-pad untuk masuk di UI. Seperti ini ya. Ini kayak udah umum aja. Lalu selanjutnya saya akan buat yang umum juga dari UI itu adalah submit. Nah, saya kasih nama submit. Beberapa sistem operasi, bukan lagi beberapa ya. Semua sistem operasi itu pasti ada tombol default untuk submit. Kalau Windows itu seperti enter ya. Sama kayak di Android itu juga kayak udah ada tombol untuk back, untuk home ya. Itu sudah ada. Maka submit biasanya itu temennya submit itu cancel ya. Nah, kalau di Windows itu cancel itu nanti pakainya tombol escape ya biasanya. Nah, menggunakan tipe button ya, tipe button. Nanti langsung saja di sini di bindingnya dicentang semuanya ini ya. Dua-duanya dicentang. Lalu pakainya yang usage, ini ada usage dan pilih yang submit. Nah, jadi berlaku untuk di semua device ya. Lalu cancel juga sama ya. Pakainya yang cancel. Ini sebenarnya ada tambahan lagi seperti back, forward, menu. Itu bisa ditambahkan kalau mau ya, kalau mau. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, saya sudah menambahkan ya, left dan cancel. Jadi dia jadi satu ya, gamepad dengan keyboard mouse-nya jadi. Lalu selanjutnya untuk pengenalan track ya, track yang bisa dipakai di mouse itu loh. Yang pertama adalah point. Nah, untuk point nanti yang digunakan bukan button ya. Nah, tapi pas stroke langsung ya, langsung juga sama vektor 2. Nah, bindingnya nanti cuma ada mouse ya dia. Pakainya yang position. Nah, seperti ini. Lalu saya akan memperkenalkan untuk left, right, dan middle-nya. Langsung saja. Pakainya button juga ya. Nggak pakai pas stroke lagi, tapi udah button.
Nah, kurangnya tinggal scroll ya. Scroll, scroll ini pakainya pas stroke juga ya, tapi tipenya any, gimana sih ngomongnya any ya? Nah, begitu. Lalu no bindingnya ini udah pasti dia menggunakan keyboard dan mouse. Pakainya yang scroll. Ini ada scroll, walaupun di sini ada dipecah lagi ya. Tapi saya cukup pakainya yang scroll aja. Dah, karena pecah itu biasanya tergantung mouse-nya. Mouse-nya mahal ya ada, kalau mouse yang biasa aja itu nggak ada. Dah, selesai. Navigate sudah, submit, cancel, point, left, middle, right, dan scroll. Nah, saya save. Nah, untuk yang input UI ini bisa langsung saya terapkan ya, bisa saya terapkan. Ini tinggal saya udah save tadi ya, saya close dulu. Lalu saya akan tambahkan UI komponen. Ini ada yang namanya canvas ya, ini canvas. Tinggal saya klik aja, nanti muncul dapatnya dua ya. Canvas dan event system. Nah, event system ini nanti muncul pesan error ya. Kita sudah menggunakan new event system yang baru ya. Gitu, saya pakai yang baru. Nah, maka di replace saja ya, di replace saja. Tinggal diklik tombolnya nanti dia akan replace. Nah, kayak gitu. Ini sudah muncul yang baru. Nah, input readernya saya drag langsung ke action asset seperti ini. Tuh, langsung langsung ke detect ya. Nah, langkah selanjutnya saya tinggal melakukan generate. Ya, generate supaya apa? Supaya script yang sudah di mapping tadi dapat dibaca ya, dapat dibaca di dalam programnya. Caranya gimana? Gampang, cukup klik input readernya ini nanti muncul generate si subclass. Centang, ya kan? Nanti di sini ada beberapa settingan yang bisa dirubah. Misalnya penambahan namespace ya atau peletakan dari foldernya itu ya. Kalau di sini kan defaultnya langsung di folder input ya. Coba di apply. Tuh ya kan, nampilnya langsung di dalam folder input. Seperti ini. Nah, input reader ini kemudian nanti akan dibaca ya, dibaca oleh input yang bertugas pada saat itu ya. Objek inputnya bisa player, bisa game manager, ya siapapun itu yang memang ingin di setting, yang ingin setting ya. Oke. Nah, input sistemnya sudah siap untuk diproses ya, diproses ke level lanjutnya. Diberikan beberapa kode-kode program ya. Kita akan nanti dibahas di episode selanjutnya ya. Sekian dulu untuk pembelajarannya. Jangan lupa like jika suka sama program ini dan subscribe jika program ini membantu. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.